Ya, bagus Pak Ali. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah kita mulai lagi untuk mengkaji Al-Qur'an, tafsir Quran surat Al-Baqarah bersama Pak Imam ya. Monggo Pak Imam, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Imam langsung biar efisien waktunya. Isya itu jam 19.20 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ali dan Bapak sekalian, alhamdulillah. Wah, ini ada masawan juga nih kayaknya. Masawan ya, dan yang lain-lainnya hadir pada sore kembang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian surat Al-Baqarah di bagian-bagian awal. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang penafsiran dari ayat pertama ya, Alif Lam. Saya akan share screen untuk melihat teks ini ya. Ya. Ini kita kemarin sampai di pembahasan Alif Lam. Diawali dengan Alif Lam. Di sini selain yang sudah kita bahas kemarin dari beberapa penjelasan yang kita ambil dari beberapa sumber yang melengkapi, di sini diterangkan bahwa Alif Lam itu huruf muqatta'ah, jadi huruf-huruf penggalan-penggalan huruf yang disusun sedemikian rupa ya, ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf ya, ada yang empat ya, ada yang lima ya, di sejumlah surat. Apa itu? Di sini diantaranya adalah yang saya garis bawahnya. Fantabihuna ila ma yulqi ilaihim min ayatin bayyinat. Jadi yatruk asma'ahum li awali waqlatin al-qadhi qari ma'lufah bi takhadubihim. Jadi Toroka itu namanya mendodok. Jadi menghentak ya, menghentak pendengaran mereka supaya mereka kemudian terhenyak dan memperhatikan apa yang disampaikan kepada mereka berupa ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya. Dan di dalam huruf-huruf ini dan yang sejenis, ya, sejenis itu nggak cuma alif lam, ada alif lam ro, ada yasin, ada shod, ada qaf, ya, yang satu huruf qaf, shod, alif lam ro, yang dua huruf yasin, ya. Kemudian alif lam mim shod, 4 huruf, kaf ya ain shod, ya, 5 huruf. Beberapa kombinasi huruf ini ya, sekalipun kemudian maknanya secara presisi itu tidak bisa kita tangkap atau kita pahami, dan memang demikian ya, karena bagian dari ubudiyah kehambaan itu memang satu sisi kita harus dihadapkan pada hal-hal yang memang kita nggak bisa pahami. Itu akan menguji totalitas ubudiyah kita. Kalau kemudian semuanya dipahami, seringkali kemudian justru orang itu mengejar kepada hikmah-hikmah, dan itu kepentingannya kepentingan pribadi, bukan kepentingan taat akhirnya. Ya, sehingga kadang-kadang ada orang yang rajin sholat duha. Kenapa sholat duha rajin? Karena rezekinya supaya dilapangkan. Jadi sholat duha itu dalam rangka konteksnya rezeki. Ya. Bahwa kemudian ada fadilah-fadilah, ya kita terima dan kita yakini. Tetapi kalau sudah orientasi amal, ya harus dalam rangka taat. Ya. Bahwa kemudian akan dapatnya cepat atau lambat, seberapa banyak, itu semua ketentuan Allah. Kita tidak intervensi pada wilayah-wilayah yang bersifat hasil. Maka ada sisi yang memang tidak bisa dijelaskan.
Salah satunya apa? Alif lam mim. Tetapi tidak dijelaskan, tidak bisa dimengerti, bukan berarti lalu kita tidak punya ruang untuk mengambil manfaat, ya. Karena banyak juga hal-hal di dunia yang kita tidak paham, tetapi kita menggunakan dan memanfaatkan. Contohnya apa? Zoom. Sekarang ini kita pakai, kita nggak ngerti cara kerjanya, ya pakai aja kan, listrik, ya. Cara kerja lampu. Kita nggak semua paham cara kerjanya. Pokoknya di saklarnya dihidupkan lalu nyala. Yang kita tahu itu saja. Nah, jadi itu beberapa yang sudah kita bahas kemarin. Ya, fiadil huruf tanbih ala ijazil Quran. Ini juga memberikan satu catatan, memberikan satu peringatan tentang ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kenapa disebut kemukjizatan? Fa in hadzal kitab madhum min aini man tadriyan yunadhimuna minhu kalamahum. Sebab kitab ini Al-Quran disusun dari material yang sama dengan apa yang kemudian menyusun kalam atau ungkapan-ungkapan orang Arab. Ya. Tetapi meskipun bahan dasarnya sama dari huruf hijaiyah itu, cuma mereka tidak bisa untuk mendatangkan susunan redaksional itu yang setara, yang menandingi Al-Quran. Sehingga itu menjadi bukti kemukjizatan. Ya, bahannya sama, unsurnya sama, tetapi outputnya ternyata tidak sebanding. Ya. Ya, tidak sebandingnya itu bukan hanya sedikit, tetapi sudah jumlahnya banget, sehingga kemudian ini kelemahan dari sisi manusia dan menjadi bukti bahwa itu bukan semata-mata, ya, bukan produk dari kreasi manusia, tapi datang memang dari Allah. Padhalika a'dhamu burhan ala ijazil Quran, itu adalah di antara bukti terbesar atas kemukjizatan Al-Quran. Ketika disusun dari bahan yang sama, tapi kemudian mereka tidak bisa membuat yang serupa. Nah, inilah kemudian yang disebutkan Al-Alam Ibnu Katsir di sini, rahimallahu taala, innama dzukirat hadhil huruf fi awal suwar bayanan li'ajazil Quran. Sesungguhnya huruf-huruf disebutkan di awal-awal sebagian surat itu menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Wa anal khalqa ajizun an mu'aradatihi bimithli, bahwa makhluk itu tidak mampu, lemah untuk menentang, ya, untuk menampilkan yang serupa dengan Al-Quran. Ya, padahal ya, Quran maupun ungkapan dalam bahasa Arab, ucapan harian mereka itu sama-sama murakkab min hadhil huruf, disusun dari huruf-huruf hijaiyah ini, huruf muqatta'ah, ya, yang mereka juga ucapkan itu hari-harinya, ya. Bahannya dasarnya sama, ya. Kemudian juga disebutkan di sini Imam Zamakhsyari dan tafsirnya Al-Kasyaf, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah, ya, ini semuanya berpendapat ini dalam konteks untuk menunjukkan ijazul Quran. Sebab itu ketika kemudian ada surat yang awalnya diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, maka niscaya fala budda ayadzkura fihal intisaril Quran. Ya, kita mesti ingat, dan itu mengingatkan kita tentang kemenangan Al-Quran di atas yang lain, di atas makhluk, dan menjelaskan tentang kemukjizatan serta keagungan. Jadi kalau kita melihat alif lam mim, alif lam ro, ya, sod, ya, kemudian qaf, yasin, dan seterusnya, itu kita kemudian ingat bahwa itu menjadi penanda kemenangan-kemenangan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, ya. Terutama ketika itu orang Arab, ya, karena ini dalam bahasa Arab, dan menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Dan termasuk ini adalah a'dhamu i'jaz, jadi kemukjizatan a'dhamu burhan, kemukjizatan dalil yang paling di antara dalil yang sangat besar, yang paling agung, yang menunjukkan ala ijazil Quran, menunjukkan atas kemukjizatan Al-Quran. Ini. Kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Di sini disebutkan, ya. Ini contoh nih. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, misalnya. Ada juga alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika ila akhirih. Alif lam mim, tilka ayatun kitabil hakim, surat Luqman. Hamim wal kitabil mubin, ini surat Ad-Dukhan, ya. Wa ghairu dzalik, dan yang lain-lain, ayat-ayat yang lain adalah ala ijazil
Quran, yang semua menunjukkan tentang kemujizatan Al-Quran. Dan ini banyak nanti, kalau kita lihat Quran kan banyak ya. Ya. Kemudian yang kedua, Dzalikal kitabu la raib. Hadzal Quran, dzalikal kitab, kitab Al-Quran itu la raibah, tidak ada keraguan. Hadzal Quran al-munazzal 'alaika ya Muhammad. Al-Quran yang turun kepada engkau ya Muhammad, wal kitabul ladzi la yudanihil kitabun, adalah kitab yang tidak ada yang menyaingi kitab apapun, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi, ay la syak annahu min indillah. Tidak ada keraguan bahwa itu datang dari Allah. Untuk siapa? Liman tafakkara, bagi orang yang mau memikirkan, wa tadabbara, yang merenungkan. Au al-qasama huwa syahid. Jadi di ayat yang kedua Allah menegaskan tentang Quran ini la raiba, tidak ada keraguan. Kenapa kemudian atau apa alasan yang bisa kemudian menegaskan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya? Yang pertama tentu karena kita yakin dari yang ayat pertama Alif Lam Mim itu pun sudah menunjukkan kemukjizatan. Kemukjizatan. Lalu yang kedua, Quran disebut dalam konteks ini Alkitab. Ya. Kitab itu apa? Kitab itu sesuatu yang tertulis dalam lembaran-lembaran. Nah, Quran tidak hanya Quran. Kalau Quran itu artinya sesuatu yang dibaca. Quran tidak hanya dibaca dan dihafal, tapi juga ditulis di dalam lembaran-lembaran. Nah, dan itu terjaga. Seperti firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah memelihara Al-Quran itu sehingga tidak memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan. Contoh sederhananya apa? Misalnya begini, panjenengan yang sudah memahami tentang tata bahasa dalam bahasa Arab, kemudian mungkin juga hafal Al-Quran, mungkin tidak harus semua lah. Kita mendengar orang membaca Quran, kemudian keliru, itu kita bisa mendeteksi dari pendengaran saja, tanpa harus melihat teks misalnya. Oh itu keliru, harusnya panjang dibaca pendek. Ya. Itu harusnya U tapi dibaca A. Ya, misalnya orang baca la raibu fi, itu udah ketahuan, oh itu harusnya la raiba, bukan la raibu. Jadi itu kalau apalagi hafid Quran ya, hafid Quran sudah hafal 30 juz. Ada orang membaca keliru. Ya. Tanpa melihat teks dia tahu itu bahwa itu salah. Ya. Teks juga sama, teks Al-Quran, ya. Tulisan Al-Quran itu kehilangan satu alif saja ketahuan itu nanti. Ya. Ada satu alif huruf alif yang tidak ditulis, ya, itu ketahuan bahwa itu ada sesuatu yang salah di situ. Makanya kemudian ya kadang-kadang ya ada beberapa cetakan Quran itu yang mungkin ada beberapa kesalahan teknis, itu juga ketahuan ya, dan mudah untuk kemudian itu menjadi, kalau sekarang ya, menjadi viral gitu, menjadi viral. Ya. Karena orang itu mendeteksinya mudah. Dan itulah Allah menjaga Al-Quran ini baik dengan tulisan maupun dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Ya saya yakin termasuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, itu bagian dari para penghafal Al-Quran. Cuma mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit, itu saja kan itu ya. Dan itu keutamaan ya, karena bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran diantaranya ya selain kemudian kita membaca, itu juga dengan menghafal, selain juga dengan mentadaburi dan tentu pada akhirnya mengamalkan. Jadi menghafal itu bagian dari interaksi kita dengan Al-Quran. Maka perlu untuk kita semuanya ya berusaha untuk menambah hafalan ini. Jadi itu cara Allah kemudian menjaga Al-Quran. Sehingga Quran era dulu sampai dengan sekarang ya begitu, tidak ada perubahan dan ada perbedaan. Nah, ini ijaz yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul terjaga ya, dan itu bagian dari kemukjizatan yang membuat kita tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kalau kemudian kita lihat lagi dari sudut pandang yang lain, kalau kitab-kitab terdahulu, kitab Samawi itu berlaku dalam era dan di tempat yang bersifat khusus. Misalnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Zabur.
yaitu berlaku kepada Nabi Daud dan umatnya dalam periode yang terbatas. Demikian juga kitab-kitab yang lain. Nah, sementara Al-Quran itu kitab yang dibawa oleh Nabi penutup yang berlaku untuk seluruh zaman. Jadi seluruh tempat dan seluruh waktu. Sehingga ini menjadikan kita punya pegangan yang bersifat everlasting, jadi sesuatu yang abadi, ya, yang terus-menerus bisa dipakai, ya, relevan pada semua tempat dan waktu di sepanjang zaman, di akhir zaman ini. Itu diantara kemudian yang menjadikan posisi Al-Quran itu semakin meneguhkan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran, ya, beberapa mungkin sudah terungkap tentang kebenarannya, tapi mungkin masih banyak juga yang belum terungkap kebenarannya. Bahwa kebenaran yang kemudian dilahirkan dari Al-Quran menjadi sumber berbagai macam inspirasi pengetahuan, ya, terutama di era-era zaman dulu, ya, di era keemasan Islam itu, kemudian karena merenungkan Al-Quran menjadi banyak temuan-temuan dan seterusnya, ya, sampai sekarang pun kemudian berbagai macam pembuktian ilmiah itu relevan dan sinkron dengan Al-Quran dan masih menyisakan banyak hal pengetahuan yang mungkin belum terungkap, ya, dari Al-Quran sendiri, ya, yang harus masih terus digali dan direnungkan. Nah, itu menunjukkan bahwa Quran itu sesuatu yang memang datang dari Allah. Sehingga la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu karena dasarnya memang buktinya sudah sangat banyak, gitu ya. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Berbagai macam dalil tentang misalnya pengharaman terhadap babi. Orang mendapatkan penjelasan. Kenapa kemudian khamr itu dilarang? Kenapa kemudian perzinahan itu dilarang, ya, dalam konteks muamalah, gitu ya. Di dalam konteks tauhid misalnya, ya, konsep tentang ketuhanan dan seterusnya. Allah mensifati dirinya dalam surat Al-Baqarah, yang dalam surat Al-Kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu Tuhan yang hidup. Jadi kalau di dalam ayat Kursi Allah mensifati Tuhan itu pertama harus hidup. Al-Hayyu, ya. Itu merekonstruksi, itu mendekonstruksi tatanan tentang konsep ketuhanan, ya, secara menyeluruh. Bahwa Tuhan itu yang pantas bertanggung itu misalnya konteksnya adalah karakternya itu hidup, Al-Qayyum, memelihara, dan seterusnya. Jadi konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep tentang tatanan alam raya, dan seterusnya, itu begitu banyak yang ada dalam Al-Quran dan dibuktikan bahwa itu benar. Maka la raiba. Nah, secara ringkas kita melihat dari la raiba itu dari awal surat Alif Lam Mim yang menunjukkan ijaz, kemujizatan Al-Quran, maka la raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalam Al-Quran. Nah, maka karena nggak ada keraguan dalam Al-Quran, makanya sepantasnya kemudian kita menempatkan Al-Quran, ya, itu sebagai pedoman yang memang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya semua petunjuknya menjadi kita ikuti. Karena kebenarannya itu jelas, ya, kebenarannya itu mutlak. Nah, itu yang pertama. Hudan lil muttaqin. Dalam posisi Quran yang nggak ada keraguan, itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayhadin lil mu'minin al-muttaqin. Ay mananya menjadi petunjuk bagi orang-orang mukmin yang bertakwa. Alladzina yattaquna sukhtallah. Orang-orang yang takut, dia memelihara diri, ya, memelihara diri untuk jangan sampai dia terkena kemurkaan Allah. Ya, dengan cara apa dia menjaga diri ini? Bimtithali awamiri, ya, penjaga untuk tidak terkena kemurkaan Allah adalah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Wa yadfa'una adzabahu bi ta'atihi, dan kemudian memelihara diri dengan cara menolak atau menghindari siksanya dengan cara mentaati. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa adalah humul ladzina yattaqun asyirka, orang-orang yang menjaga diri dari kemusyrikan. Wa ya'maluna bi ta'atillah, dan mereka berbuat, ya, dengan taat kepada Allah. Wa qala Hasan al-Basri, ittaqu ma hurrima 'alaihim, hendaklah kalian menjaga diri dari yang diharamkan kepada mereka. Wa addu ma furidu 'alaihim, dan wa addau, dan mereka ittaqau ma hurrima 'alaihim, mereka
memelihara diri dari yang diharamkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka. Ini karakteristik atau gambaran orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi pertama, Quran menjadi petunjuk, hudan. Petunjuk itu, kalau kita bicara petunjuk, maka ada 3 konsep yang sekaligus ada secara bersamaan. Satu, petunjuk itu bermakna kalau ada tujuan. Ya, ada tujuan. Petunjuk tidak ada artinya kalau tidak ada tujuannya. Misalnya ada rambu lalu lintas. Itu pasti mengarahkan seseorang untuk kemudian sampai pada sebuah tujuan tertentu. Oh, kalau kanan ke Malioboro, kiri itu ke misalnya ke Kulon Progo, ya. Kalau lurus itu ke Solo misalnya. Nah, ini petunjuk itu memberikan arah untuk sampai pada tujuan tertentu. Yang kedua, ada pihak yang memberi petunjuk. Yang ketiga, ada orang yang diberi petunjuk. Ya. Ada 3 konsep ini secara bersamaan ketika kita bicara petunjuk. Jadi ada pihak yang memberi petunjuk, ada orang yang diberi petunjuk, ada tujuan. Nah, di dalam tatanan duniawi, misalnya ada orang bangun rumah, ya, tujuannya bangun rumah. Lalu dia minta seorang insinyur, arsitek misalnya, untuk membuat satu desain, ya, satu desain untuk bangun rumah. Kemudian dia disusun tata caranya, petunjuk-petunjuknya, caranya begini, disusun konsepnya. Nah, kemudian diimplementasi, dilaksanakan, di proyeknya jalan. Nah, pada akhirnya kalau di dalam kehidupan itu nanti antara rencana awal dengan akhir itu biasanya akan banyak atau ada kemungkinan mengalami perubahan-perubahan. Boleh jadi tujuan jenis rumahnya kemudian bergeser, berganti dari semula A menjadi B, atau kemudian terpaksa tidak bisa sesuai dengan rencana awal karena bahannya mungkin tidak ada. Ya, semula konsep keramiknya misalnya dengan motif tertentu, ternyata dicari juga tidak ada, berubahlah itu konsepnya. Ya, dan seterusnya. Karena keadaan tertentu mungkin ya, ternyata setelah jalan ternyata tidak memungkinkan, atau ada kondisi khusus kemudian berubah. Itu dalam kehidupan kita sering mengalami kondisi yang sama, ya, kondisi semacam itu. Nah, dalam konteks petunjuk hidup, pertanyaannya adalah, ya, kalau kita bicara dalam konteks agama, ketika bicara tujuan, siapa yang paling otoritatif untuk bisa menentukan tujuannya orang hidup? Ya, tentu yang otoritatif menentukan tujuan hidup adalah pihak, ya, yang memiliki kearifan, ya, yang memiliki kepahaman yang menyeluruh terkait dengan kehidupan kita ini. Karena kalau orang kemudian menentukan tujuan hidupnya sendiri dalam konteks dunia, ya, dia berijtihad, nah itu bisa ragam pendapat, ya, mendefinisikan tentang tujuan hidup pada akhirnya. Maka Allah memberikan petunjuk, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, ketika bicara tujuannya sudah, lalu bagaimana caranya? Nah, mencari cara untuk sampai kepada tujuan. Jadi kalau kita sudah pernah bicara tentang Shiratal Mustaqim di dalam surat Al-Fatihah, ya, jalan yang lurus itu adalah jalan yang paling pendek untuk membawa kita sampai kepada tujuan. Jadi jarak antara 2 titik dalam garis lurus itu adalah jarak paling pendek garis lurus itu, ya, lain dengan melingkar. Siapa yang paling tahu tentang jalan lurus ini? Tentu yang paling alim, yang paling paham. Ya. Nah, sebab itu petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu petunjuk yang bersifat itu tadi, tujuannya itu ditentukan oleh Allah yang zat yang maha tahu, ya. Jalan untuk mencapai tujuan juga ditentukan oleh Allah sebagai jalan yang Shiratal Mustaqim, yang paling cepat untuk sampai kepada tujuan. Tinggal posisi kita sebagai orang yang menerima hidayah, petunjuk, itu akan merespon dengan cara apa? Apakah kita akan menyikapi dengan totalitas yakin, ataukah dengan setengah yakin, ataukah kemudian dengan mempertanyakan? Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Tapi konsepnya ya semacam itu. Ketika sudah disebut dengan la roiba, tidak ada keraguan, maka ya pantas menjadi hudan, menjadi petunjuk untuk siapa?
lil muttaqin. Muttaqin itu siapa? Orang yang dia punya tekad untuk melindungi diri, ya, melindungi diri dari kemurkaan Allah. Jadi dia menjaga diri. Dengan cara apa penjagaannya itu? Ini bimtali awami nabi nawahihi. Dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Artinya orangnya punya punya keinginan dan punya tekad ya dalam rangka untuk menjaga diri dari kemurkaan Allah. Kalau kemudian tekad dan maksud untuk menjaga diri tidak ada, maka dia tidak juga merasa berkepentingan untuk kemudian melaksanakan imtithal awamiri wa janabi nawahihi gitu. Maka boleh jadi Quran itu adalah hudan, ya. Tetapi kalau kemudian hudan ini sampai kepada orang yang tidak punya niat untuk menjaga diri, tidak mutakin, tidak direspon dengan baik, bahkan mungkin dicuekin, bahkan mungkin ditentangkan gitu ya, seperti orang-orang ketika itu. Maka petunjuk Quran itu juga punya spesifikasi lagi, siapa saja orang yang bisa menerima. Nah, di sini disebut al-muttaqin ini. Ya. Yang mendapatkan petunjuk Quran itu al-muttaqin, orang-orang yang memelihara diri, yang punya tekad memelihara diri, jangan sampai kemudian dia mendapatkan kemurkaan Allah dan siksanya Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, ila akhir dan ila akhirih. Baik. Saya rasa itu pembahasan kita malam hari ini. Masih ada cukup waktu yang saya kira mungkin kita bisa pakai untuk berdiskusi beberapa saat sekiranya ada. Monggo kalau ada. Monggo, masih ada waktu cukup ya. Ada yang mau konfirmasi? Pak Imam. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memahami teks Al-Quran, dalam hal ini melalui tafsir, contoh kata-kata dalikal kitabu, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada ada sakwa sangka yang kurang baik, yang mengatakan bahwa dalikal kitab itu ya kitab apa saja yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, itu bagaimana kaitannya dengan mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dalikal kitab dalam surat Al-Baqarah itu adalah Al-Quran. Itu, Pak. Ya. Ada yang begitu ya, yang memahami dengan gitu ya. Ada ya? Ya, betul ada itu. Saya menemukan itu. Oh gitu. Tetapi kalau kita lihat yang berikutnya menjadi nggak relevan kan kalau disebut dengan ciri-cirinya. Karena kemudian bisa mengambil ya, bisa mengambil kemanfaatan sisi petunjuk Al-Qur'an itu kan orang-orang yang bertakwa al-muttaqin. Dan disebutkan cirinya di situ. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Nah, kalau sudah bicara tentang salat ya artinya definisi terminologi salat itu secara khusus hanya dilakukan oleh orang-orang muslim yang beriman. Kalau kemudian akan disambungkan dengan dianggap kitab-kitab yang lain semua kitab, mereka kemudian sholat gitu ya. Ya mungkin muncul lagi penafsiran, loh sholat itu kan nggak harus begitu. Wah ya situ nggak seperti orang muslim. Sholat itu kan bisa aja orang ke tempat-tempat ibadah tertentu yang tanpa harus ya tidak diawali takbir, diakhiri salam itu dianggap sholat gitu ya. Ya itu mungkin mereka akan menafsiri seperti itu. Tapi saya rasa ini ya tafsir-tafsir yang tidak berdasar, tidak ada landasan rujukan yang tafsir-tafsir liar lah gitu ya. Nah itu yang bahaya, dan bahayanya sudah dijelaskan Rasulullah, orang yang kemudian menafsiri dengan akalnya tanpa rujukan pedoman yang jelas, ya, acuan yang bisa dipertanggungjawabkan,
Ya, itu resikonya waliyata bawa maka minan nar kan gitu. Jadi diancam oleh Rasulullah untuk ditempatkan di neraka. Jadi saya rasa yang seperti itu ya apa namanya, penyimpangan-penyimpangan yang mestinya kemudian satu ya kita sikapi sebagai bagian dari penyimpangan, yang kedua ya kita ajak ngaji kan. Kalau memang ada itu gimana tafsir itu gitu. Apa namanya, sejauh mana kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu kalau itu. Karena kalau disambungkan dengan karakteristik berikutnya ya tampaknya tidak nyambung kalau kemudian dipahami kitab itu adalah di luar Al-Quran. Nah, konteksnya di sini ya konteksnya adalah konteks Al-Quran. Saya kira itu secara umum ya. Kalau itu ada ya mungkin satu dua ada yang memberikan tafsir begitu. Tapi saya rasa bukan tafsir mayoritas itu. Ya. Itu kitab ono pora yo bukan gitu. Gitu ya. Ya. Saya kira gitu. Monggo, masih ada waktu 8 menitan kalau ada yang mau konfirmasi lagi. Saya tambahkan aja ya, dengan adanya petunjuk Al-Quran, maka sesungguhnya kita ini ya dalam posisi banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita diberikan petunjuk yang memastikan orang yang mengikuti itu akan sampai kepada tujuan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kalau orang mencari sendiri betapa itu kemudian sangat susah dan sangat sulit untuk mendapat atau untuk menemukannya. Nah, sementara Allah tidak punya kepentingan dengan itu semua. Ya, karena kepentingan dari petunjuk Al-Quran ini ya kembali pada untuk manusia sendiri. Karena Allah menghendaki manusia semuanya beriman, ya semuanya beriman. Seperti malaikat itu beriman semua. Tapi Allah berikan ruang kebebasan bagi kita untuk memilih dengan memberikan petunjuk itu. Maka ini satu karunia, mendapatkan petunjuk yang bisa memastikan kita untuk melangkah dengan arah yang benar, dengan cara yang paling efektif, dengan cara yang paling cepat. Ya, itu satu hal yang sangat besar karunia itu. Maka ya besarnya karunia ini harus kemudian kita sambut dengan bagaimana memahami kebesaran itu, gitu ya. Tentu dengan memahami dan mengkajinya. Karena di antara problem agenda terbesar kita, saya kira di antara kita semua ya, apalagi kalau dibesarkan kepada umat Islam secara keseluruhan, ya, banyak di antara kita mungkin interaksi kita dengan Quran masih sangat terbatas. Ada yang bisa membaca, ada yang tidak. Yang bisa membaca mungkin juga tidak sempat membaca sampai artinya. Yang sudah bisa membaca artinya mungkin juga sebagian kecil yang kemudian sudah memahami atau pernah mengkaji. Ya, kecuali yang pernah nyantri dan nyantrinya lama di pesantren itu mungkin sudah pernah membahas ya tafsir Quran. Tapi kalau itu belum, ya, mungkin ya kecil persentasenya. Maka saya kira kebesaran ini bisa kita mengerti dengan kita mengerti. Kalau kemudian kita nggak mengerti, meskipun itu suatu itu hebat, ya kalau kita nggak mengerti ya gimana kita akan memahami kehebatan dan keagungan. Saya kira agenda terbesar kita yang saya kira sama-sama posisinya kita ini dalam konteks untuk mencoba untuk lebih dekat yang memahami sehingga bisa merasakan ya, sehingga bisa merasakan keagungan ya, kebesaran Al-Quran dan nikmat Quran dalam kehidupan kita. Ya. Karena boleh jadi itu menjadi satu karunia, tapi orang mempersepsi sebagai satu beban ya. Boleh jadi kan seperti itu juga kan gitu ya, karena tidak bisa memahami itu. Maka saya kira penting dalam konteks untuk memahami kebesaran itu kita semakin paham. Nah soal caranya ya monggo gitu ya, soal caranya monggo. Ini kan bagian dari ikhtiar yang bisa kita lakukan secara kolektif. Tetapi di luar itu ya mungkin ada majelis-majelis yang lain saya kira perlu untuk kemudian kita ikuti ya, kita terlibat di sana di dalam rangka kita menjadi bagian orang-orang yang bisa mendapatkan keberuntungan dari wasilah Quran yang Allah turunkan. Saya kira itu Pak Ali. Oke, saya kira cukup baik. Tapi ini ya, ini betul-betul mukjizat ya. Jadi Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab dan saat itu sastra Arab itu sedang tinggi-tingginya ya Pak Imam. Jadi artinya
tak sedikit orang-orang Arab yang memiliki kapasitas yang tinggi dalam bahasa, dan mereka pasti ngakui secara akal sehat, mereka ngakui bahwa ini bukan buatan manusia. Ya, pasti. Tetapi kan ternyata dari para ahli sastra Arab itu kan enggak semua mengaku itu. Bahkan seperti kalau nggak salah baca sirah itu Walid ya. Walid bin Hiro sebenarnya kan sudah tertarik ya dengan Al-Quran dan mengakui bahwa itu bukan buatan manusia, tapi karena menjaga reputasi sosialnya mungkin akhirnya menolak dan menganggapnya itu sihir ya. Kalimat itulah akhirnya yang menjadikan Allah murka dan akan mengurus sendiri Walid. Jadi bisa jadi orang-orang itu tahu akan kebenaran saya, tapi ketika dia menolak akal sehat mereka ya akhirnya Allah tutup. Mungkin itu juga ya Pak Imam ya. Kalau saya baca sirah itu kalau salah begitu. Ya. Betul. Kan ya Allah di surat apa ya? Ya Allah akhirnya tantang juga tuh semua sastra Arab, ahli sastra Arab dan juga tantangan itu semua orang ya untuk membuat surat serupa dan akhirnya juga karena nggak ada yang mampu kan sebenarnya akal sehat mereka kan ya rasionalnya mereka ngaku ya ini bukan buatan manusia ini bukan sihir ya sih gitu. Iya. Ya. Itu diantara ragam orang yang kemudian terhalang untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Jadi mereka paham, tapi kemudian mereka menolak dengan kepahaman itu. Karena dalam riwayat orang-orang pembesar kafir Quraisy pun kan ketika Rasul membaca Quran di malam hari, itu ya berbondong-bondong mendekati rumah Rasulullah. Sembunyi-sembunyi itu ya. Sembunyi-sembunyi. Mereka begitu pagi ketemu, kenapa kamu di sini? Oh, yaudah, itu kita jangan ngomong-ngomong kan gitu. Karena kita ini para tokoh-tokoh masa kemudian mengkhianati kaumnya gitu. Nah, mereka tahu bahwa itu punya nilai yang sangat luar biasa sehingga sampai mereka memberikan peringatan, pokoknya jangan deket-deket sama Quran, jangan dengarkan. Kalau kamu dengarkan nanti kamu ngikut. Jadi karena saking luar biasanya. Nah, kita karena orang Indonesia tidak punya bahasa ibu, bahasa Arab ya, bahasa kita kan bukan bahasa Arab. Memahami dari sisi sastra itu tidak mudah tentu bagi kita. Ya. Tentu tidak mudah dalam konteks ini ya, memahami keindahan dalam konteks kebahasaan. Ya. Ya, tapi saya kira tidak berarti jaminan juga kalau orang kemudian bisa memahami dari sisi kebahasaan lalu menjadi lebih beriman kan. Buktinya siapa ya? Mereka itu orang-orang kafir Quraisy itu. Artinya kita juga nggak harus berkecil hati. Wah, saya nggak paham bahasa Arab. Berarti saya nggak bisa untuk merasakan keindahan Al-Quran. Nah, yang mereka yang merasakan keindahan pun tentu beriman kok kan gitu ya. Sesungguhnya sama saja kan gitu. Artinya peluang kita ya sama dalam konteks itu. Kita punya peluang yang sama-sama untuk bisa memahami ya atau menangkap kemukjizatan dan kebesaran Al-Quran itu dengan level dan posisi kita masing-masing yang kita ditentukan oleh Allah, ditakdirkan sebagai orang non Arab oleh orang non Arab ya. Kalau kita bicara sastra misalnya orang Jawa lah ya, orang Jawa bisa merasakan sen bahasa antara bahasa Nguku dengan bahasa Kromo, itu kan ya orang Jawa yang paham ya. Bahkan orang luar Jawa yang tinggal di sini lalu bisa bahasa Jawa untuk merasakan sense kebahasaan enak nggak enak itu kan juga nggak serta merta bisa dilakukan karena bahasa itu membutuhkan penghayatan yang begitu dalam. Nah, kita tentu nggak akan bisa untuk sampai pada level itu, apalagi kita nggak bisa bahasa Arab. Ya, tentu sulit. Yang sudah bisa pun juga tidak gampang untuk sampai ke sana, karena ilmunya juga banyak di situ, perangkat sastranya. Nah, tapi kita bisa dari sisi-sisi yang lain, dengan mengkaji tentang kandungannya, ya, memahami apa yang sudah dipahami oleh para ulama, ya. Kemudian kita coba akumulasi, kita coba renung-renungkan secara bertahap. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya kita ya semuanya adalah petunjuk dari Allah ya. Kalau Allah sudah memberikan, ya kita akan bisa memahami dan merasakan keagungan itu. Itu saya kira harus diikhtiarkan terus-menerus oleh kita semua. Artinya tidak, yang penting nggak berhenti kan. Kalau kita berhenti ya sudah, yang berhenti itu tidak ada ceritanya. Tapi kalau orang masih berjalan masih punya cerita, entah cerita baik atau kemudian cerita lancar atau cerita rendet, tapi kan kita punya cerita. Ya, yang ada harapan untuk kemudian selalu bertemu dan bertumbuh. Saya kira yang penting nggak berhenti, itu saja kuncinya saya rasa. Ya. Baik, saya kira pas ya, udah Isya ya. Sudah 1 menit menjelang Isya. Terima kasih Pak Imam dan mudah-mudahan Bismillah kita istiqomah untuk tetap ngaji. Beberapa ayat pun tafsirnya juga banyak ya. Dan satu hal mungkin ya bahwa seperti tadi pembesar-pembesar Quraisy ya, ketika mereka tahu kebenaran tapi mereka secara sengaja nolak ya bisa jadi Allah tutup mereka dari kebenaran itu seterusnya.
Saya kira begitu, kita kiring ya, maturun, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Monggo. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Saya tutup Zoom ya, ketemu lagi di Rabu pekan depan insyaallah. Ini rekaman nanti, ini sudah saya rekam, nanti kalau ngendaki saya posting lewat Pak Saryo, nanti bisa di-share untuk dibaca ulang, didengarin ulang saja. Oke. Mohon izin saya close Zoom. Nanti sudah